Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Triwulandari dari kelas 12 KI 3 Rambel D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya yang berjudul Metode Pengolahan Limbah Cair Secara Kimia. Judul pertama, pengendalian limbah cair secara kimia. Pengolahan limbah cair secara kimia yang sering diterapkan adalah disinfeksi, pengendapan, materi terlarut. Judul selanjutnya, disinfeksi. Disinfeksi adalah istilah untuk proses penghancuran organisme penyebab penyakit organisme. Judul selanjutnya, reaksi kimia zat kalor. Apabila kalor dalam bentuk gas di dalam kedalaman air limbah, akan terjadi dua reaksi, yaitu reaksi hidrolisa dan reaksi ionisasi. Judul selanjutnya, sisa kalor bebas. Sisa kalor didefinisikan sebagai jumlah OZ dan OG. Biasanya digunakan gula sebagai ukuran keefektifan kalor. Judul selanjutnya, reaksi dengan amonia. Reaksi hipoklorid dengan amonia menghasilkan senyawa kalormin dan gas. Judul selanjutnya, Preak Point Chlorinasi. Break point chlorinasi adalah angka pada saat jumlah kalor cukup untuk menghasilkan kalor. Judul selanjutnya, ozonisasi. 003 adalah suatu bentuk alotropik oksigen. Judul selanjutnya, radiasi ultraviolet. Berbagai bentuk radiasi dapat dijadikan disinfeksi yang efektif. Judul selanjutnya, reaksibilitasi, pemisahan zat anorganik terlarut tertentu dapat dilakukan dengan penambahan suatu reagen yang sesuai untuk berupa anorganik terlarut. Judul selanjutnya, penghilangan kesadaran
Kesadahan adalah istilah yang digunakan pada air yang mengandung kation. Penyebab kesadahan. Judul selanjutnya. Proses kapur soda. Pada proses ini, tujuannya adalah untuk membentuk garam-garam, kalsium, dan magnesium menjadi bentuk garam-garam yang tidak larut, sehingga dapat diendapkan dan dapat dipisahkan dari air. Judul selanjutnya, penghilangan fosfat. Pada tahun 1960, alki benzene sulfonate amenes yang non-biode telah digantikan dengan linear. Judul selanjutnya, koagulasi. Koagulasi adalah proses destempilisasi partikel koloid dengan cara penambahan secara kimia dan disebut koagulan. Judul selanjutnya, koagulan. Pemilihan zat koagulan harus berdasarkan pertimbangan antara lain jumlah dan kualitas air yang akan diolah, kekeruan air baku. Metode ini berdurasi serta sistem pembuangan lumpur endapan. Judul selanjutnya, zat koagulan pembantu. Pada saat kekeruan air baku dingin, misalnya setelah hujan, pada saat musim dingin, ataupun pada saat musim permintaan produksi meningkat. Judul selanjutnya, oksidasi kimia. Bahan kimia oksigen seperti oksigen, klorin, permanganan, ozon, dan hidrogen beroksida digunakan sebagai zat pengoksida pada proses pengolahan air limbah. Judul selanjutnya, penukar ion. Proses ion eksange dilakukan untuk penghilangan ion-ion yang tidak diinginkan. Judul selanjutnya, kapasitas penukaran. Kemampuan resin dalam menghilangkan kesadahan disebut sebagai kapasitas penukaran. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.